Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bersua lagi di program rutin kita Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari. Tentu untuk menemani teman-teman semuanya, menikmati sahur di suasana Ramadan tahun ini. Kita berharap lebih berarti lagi, lebih bermakna lagi dengan bersama kami di Obsesi ini, obrolan sehat sahur dini hari. Didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo yang mudah, nyaman, dan islami. Ya, hari ini bahasan kita menarik, teman. Jadi rasanya jangan tinggalkan kami. Nah, itu ya kata pertama yang ingin saya sampaikan. Jangan tinggalkan kami, tetap bersama sampai di akhir perjalanan obsesi pagi hari ini. Satu tema sudah kita siapkan, yakni cegah sindrom mata kering saat berpuasa, dan bersama dengan saya, alhamdulillah pagi ini sudah datang bersama dengan kita Dr. Praminto Nugroho SPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Ari. Lama tidak bersua. Ya, bertahun-tahun udah. Bertahun-tahun ya kita, betul. Okay. Dok, tema kita hari ini menarik, Dok, ya. Oh iya. Jadi cegah sindrom mata kering saat berpuasa. Padahal yang lagi hit sekarang ini kalau saat berpuasa itu bukan mata kering, Dok. Mata kantuk. Oh, mata kantuk. Iya. Oh. Ada nggak ini obat sindrom mata kantuk saat berpuasa, Dok? Oke, jadi kita bahas yang mana dulu ya? Mata kantuk atau mata kering dulu dia? Kalau mata ngantuk mungkin para pendengar sekarang juga sedang mengalami ini. Iya, betul, pagi hari ini ya, Dok, ya. Itu bisa dibati nggak ya, Dok, ya? Tapi kayaknya bisa ya. Salah satu caranya adalah dengan tetap stay tune bersama dengan kita, mendengarkan obrolan kita. Kita santai aja lah pagi hari ini, ngobrolin soal seputar mata tentunya ya, Dok, ya. Iya. Kalau mata kantuk, hilangkanlah. Jadi segera saja Anda tetap bersama dengan kita. Sampai nanti, teman, ya. Dan seperti biasa program ini bisa Anda ikuti juga di channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah maupun di channel YouTube-nya Gemasria FM. Nah, ada beberapa hari yang sudah bersama dengan kita. Nah, kalau saya pengen berkomentar gimana? Nah, silakan teman-teman bisa komentar di kolom komentar kita ya, baik di YouTube-nya Gemasria FM maupun di YouTube-nya RSU Muhammadiyah. Nah, insya Allah nanti akan kita respon ya. Nanti insya Allah akan kita respon, atau mungkin kalau ada kesempatan nanti Dr. Praminto nanti bisa merespon juga ya. Dok, mata kering, Dok. Iya. Apa sih, Dok, sebenarnya? Ada ya, Dok, yang mata kering? Ada. Jadi mata basah berarti ada juga, Dok, ya? Mata basah banyak, air mata juga ada, berair mata juga banyak, jenis-jenis air mata juga banyak. Tapi gitu, kita khususkan pagi ini ke mata kering gitu ya, Mas Ari. Ini kepalanya mencurigakan. Iya, mata kering apa, Dok, sebenarnya? Iya, jadi sindrom mata kering itu suatu kondisi di mana air mata tidak mencukupi untuk melakukan fungsinya. Jadi bisa karena jumlah air mata yang berkurang, atau bisa juga karena penguapan air mata yang berlebih. Intinya begini, air mata itu sebenarnya punya fungsi untuk proteksi atau melindungi permukaan mata kita supaya tetap baik ya, supaya tetap basah, licin, sehingga tidak mudah mengalami kerusakan. Nah, itu fungsi air mata sangat penting di situ. Nah, pada kondisi tertentu itu air mata bisa jumlahnya berkurang. Oh, gitu ya? Iya. Dalam kondisi tertentu air mata bisa berkurang. Nah, jadi produksi air matanya berkurang atau penguapan air matanya yang menjadi berlebihan. Itu kira-kira, Mas Ari, pengertian mengenai sindrom mata kering. Oh, biasanya sindrom mata kering itu dekat dengan, apakah hubungi dengan usia atau karena sesuatu, Dok? Ya, sangat dekat dengan usia. Jadi para penderita mata kering itu pada umumnya dialami oleh para lansia. Ya, tapi beberapa kasus juga bisa terjadi pada usia lebih muda. Kalau berdasarkan pengalaman, di atas usia berapa ini? Maksud saya, apakah saya juga sudah harus berhati-hati dengan mata kering saya gitu loh, Dok? Dengan air mata saya, maksud saya, Dok. Oke ya, kebanyakan ya usia-usia
mulai menginjak usia 50 ke atas itu beberapa sudah mulai muncul. Ada juga yang baru muncul usia 60. Kayak gitu bisa dirasain nggak dok sebenarnya dok? Gini maksud saya, apakah mata saya kayaknya air matanya sudah mulai agak berkurang deh, atau bisa nggak itu dirasain? Jadi itu sangat bisa dirasakan karena keluhan subjektifnya itu sangat banyak. Jadi pasien-pasien dengan sindrom mata kering itu dia akan merasakan mata yang panas, ya kadang ngeres, ganjel, seputar itulah, ngeres, ganjel, berair ya. Terus kemudian kadang merah, kadang mudah sakit. Jadi ini kan namanya juga sindrom. Sindrom itu kan artinya kumpulan gejala. Jadi kumpulan gejala-gejala yang seputar itu tadi saya sebutkan, itulah yang menjurus ke arah sebuah sindroma mata kering. Itu, apalagi kalau usianya sudah di atas 50 itu sudah hampir-hampir mengarah ke situ. Harus hati-hati gitu ya dok ya? Iya. Prosentasenya tinggi? Tinggi. Saya tidak punya angka, saya belum baca penelitian, tapi itu cukup banyak. Boleh tahu nggak dok, ini apa sih sebenarnya penyebab sindroma mata kering? Ya, yang pertama pastinya karena produksi air matanya berkurang gitu. Jadi gini, air mata itu punya kelenjar air mata yang letaknya itu di lateral itu di samping atas. Kelenjar air mata itu akan memproduksi air mata secara terus-menerus. Baik kita tidur, baik kita terjaga, itu akan produksi terus. Jadi air mata itu akan keluar dari kelenjar itu, kemudian dia akan melewati permukaan mata. Dengan proses berkedip mata kita itu kita akan air mata itu akan menyapu permukaan kornea atau permukaan depan mata, sehingga disitulah fungsi pertama, fungsi melindungi permukaan kornea supaya tetap licin dan halus. Kemudian dia punya fungsi juga menyapu seolah-olah menyapu permukaan mata itu dari kotoran-kotoran yang terlanjur masuk ke situ. Butiran debu, judul lagu dong, butiran debu, semacam itu ya, partikel-partikel kecil gitu ya, gitu. Nah itu kemudian akan disapu ke arah bawah dan ke arah tengah nih, ke sini. Jadi kelenjar air mata itu posisinya di sini, airnya keluar, air mata itu dengan kedipan itu akan mengarah ke tengah sini. Nah di tengah sini ada lubang kecil. Disitulah tempat pembuangan air mata. Lubang kecil itu air mata akan melalui itu masuk ke dalam lubang itu dan akan masuk ke saluran pembuangan air mata yang bermuara di rongga hidung, sehingga apapun yang ada di mata kita itu akan masuk ke dalam kerongkongan melalui rongga hidung. Kalau dalam normal nggak bisa diukur ya dok? Ngukurnya juga gimana? Air mata itu? Ada satu pemeriksaan namanya Simer test ya. Simer test itu untuk mengukur produksi air mata. Oh bisa ya? Iya, sangat bisa. Jadi dengan memang kertas untuk kebutuhan untuk itu ditempelkan di kelopak mata bawah, dan waktu tertentu nanti kita lihat yang basah itu seberapa panjang. Dok, tadi dijelaskan bahwa ini sindrom dok ya? Iya. Maksudnya kalau sindrom itu lebih ke... Sindrom itu kumpulan gejala. Kumpulan gejala? Jadi tidak hanya satu, misalnya penyakit infeksi itu gejalanya demam, itu bukan sindrom. Tapi kalau ini ada perih, ngeres, ganjal, berair, ya gejala-gejala yang beraneka ragam terjadi pada satu keadaan, suatu penyakit, itulah yang disebut dengan sindrom. Iya. Bagaimana seseorang apabila sudah sudah mengalami situasi yang seperti ini, seperti apa ini penanganannya dok? Iya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi mata kering ini. Pertama, kita secara aktif bisa menghindari dari hal-hal yang memperberat gejala mata kering, seperti di udara terbuka yang berdebu, berasap, terus angin,
debu, panas itu hal-hal yang bisa memperberat sindroma mata kering. Kemudian hal lain yang bisa dilakukan adalah memberi tetes mata yang akan diresepkan oleh dokter itu untuk yang gunanya memang untuk itu. Jadi sebenarnya obat-obatan seperti itu juga sudah banyak dipakai oleh para pengunjung rumah sakit Muhammadiyah ini karena memang kebanyakan mengalami mata kering di usianya yang terutama yang sudah usia lanjut. Bisa dicegah nggak dok ini dok? Atau perilaku seperti apa katakanlah yang mendorong munculnya sindrom mata kering ini, kemudian seperti apa barangkali kita bisa? Pada umumnya nggak bisa dicegah ini Mas Ari. Oh, gitu. Jadi gini, khusus untuk wanita itu resiko terkena sindrom mata kering lebih banyak dibandingkan pada laki-laki. Kenapa? Karena proses menopause pada wanita itu sangat mempengaruhi kondisi mata, di mana akan terjadi pengurangan salah satu komponen air mata yang berakibat air mata itu menjadi menurun kualitasnya, lebih sulit untuk melakukan pelumasan pada mata, sehingga keluhan-keluhan itu tadi pada lansia yang wanita itu lebih banyak karena mengalami menopause, terjadi penurunan hormon estrogen. Beberapa efeknya ya mulai dari kulit itu terjadi penurunan elastisitas ya pada mata juga seperti itu. Kalau Mas Ari saya rasa ya nggak pernah, masih muda terus. Jangkauannya masih agak panjang ya dok ya. Sama ini dengan Dr. Prawinto ya. Oke, itu teman. Jadi kita masih bersama di Obsesi obrolan sehat sahur dini hari untuk pagi hari ini. Masih didukung sepenuhnya oleh Rumah Sakit Umum Muhammadiyah. Jadi RSUM Muhammadiyah Ponorogo masih tetap support bersama dengan kita. Kadang-kadang saya pengen sedikit gitu, keluar dikit gitu dok ya. Boleh. Ini kalau misalkan orang dengan menderita bukan menderita sindrom air mata ini, apa bedanya sih sindrom air mata dan air mata beneran itu dok? Sindrom mata kering. Iya, mata kering maksud saya. Dengan apakah orang yang menderita sindrom mata kering tidak bisa menangis lagi? Oh gitu. Kira-kira kayak apa ya dok ya? Atau nanti dulu dok ya? Pertanyaan ya boleh. Ya, kita setel dulu kalem-kalem saja. Jadi pagi hari ini kita akan lanjut lagi. Nggak penting sebenarnya untuk dijawab. Saya masih bersama dengan Anda teman. Jadi bahasan kita masih tetap bersama dengan Dr. Prawinto Nugroho SPM. Jadi cegah sindrom mata kering saat berpuasa. Balik lagi masih di Obsesi teman, obrolan sehat sahur dini hari masih bersama dengan Sari dan Dr. Prawinto ya. Kita masih ngobrolin soal cegah sindrom mata kering saat berpuasa. Dok, judulnya ini cegah dok. Tadi katanya nggak bisa dicegah. Nah, ya. Tapi ada upaya-upaya untuk mengurangi peluang terjadinya mata kering. Nah, kayak apa itu? Ya itu. Kalau tadi katakan ada dokter menyatakan terpapar angin, apa mungkin itu maksud saya gitu? Ya menghindari. Yang kayak gitu ya, jadi hal-hal yang bisa kita lakukan ya berupaya itu tadi ya menghindari ya expose pada iritan-iritan tertentu. Misalnya debu, angin yang menyebabkan itu memperberat sindrom mata kering, ya kita pakai pelindung mata, misalnya kacamata. Kita itu bagi mereka yang sudah terkena sindrom atau yang belum terkena sindrom? Yang belum juga. Oh, gitu ya dok ya. Jadi sebaiknya seperti itu ya? Iya. Terus pada waktu kita bekerja dengan monitor, entah itu gadget, laptop, PC, itu kan semua monitor. Yang perlu kita ketahui dan sering tidak kita sadari, pada waktu kita bekerja dengan menatap layar monitor itu, kita frekuensi berkedipnya berkurang, Mas Ari. Ya, jadi secara tidak sadar itu akan meningkatkan penguapan dan akan memicu sindrom mata kering. Itu kan bisa kita lakukan. Kita harus mengingat. Tapi kadang-kadang memang lalai ya. Misalnya nonton drakor nih. Drakor. Kevin itu. Iya. Oh enggak, aku itu bukan penggemar drakor.
Gimana kalau kita lagi Saya hanya nonton drakor? mengamati Lagi para- nonton drakor aja. Iya. Judulnya lagi nonton drakor. Iya, saya mengamati orang yang menonton film atau lagi seru-serunya itu lupa berkedip. Nah, itu tidak merasakan apa-apa, tapi itu akan menyebabkan air mata itu lebih mudah menguap, lebih banyak menguap dan mata menjadi tidak terlumasi dengan baik gitu loh. Jadi nggak apa-apa walaupun drakornya seru ya tetap aja berkedip gitu. Oh gitu ya. Apalagi Jadi kalau- jangan lupa di Iya. depan layar diingetin dok barangkali. Iya, Jangan kedip. lupa berkedip. Iya, betul, Nah, betul. gitu ya sekali-kali nih. Apalagi kalau udah aktornya siapa itu yang ganteng muncul, Dokter Prawinto lah, nggak usah jauh. Masya Allah. Terus lain hal lagi bisa misalnya asap rokok itu kan juga bisa apa namanya Memicu juga. memicu. Jadi iritan itu juga bisa dari asap rokok. Maka itu ya bagaimana supaya paparan asap rokok itu bisa seminimal mungkin di kita. Ya baguslah sekarang kan untuk di tempat-tempat umum sudah dipisahkan ya area merokok sama area Ya. yang tidak merokok. Bahkan di tempat untuk nongki-nongki itu kan ada yang menyediakan indoor no smoking area dengan smoking area. Itu Di bisa kita transportasi juga sudah ya mulai. itu salah satu upaya untuk mengurangi dampak dari asap rokok. Ya itu berlaku umum, tapi kan untuk mata kering ini kan sangat bermanfaat juga. Dok, sekarang kan ada yang katanya banyak di luaran dijual yang katanya pelindung. Nah, bisa nggak yang kayak gitu dalam tanda petik karena bahasan kita mata kering, artinya Ya. itu melindungi kemungkinan kita dari nantinya begitu terkena sindrom mata kering ini. Ya itu jelas bisa. Karena untuk mata kering kita tidak mensyaratkan kacamata tertentu. Ya kita hanya secara fisik kacamata itu menepis atau menangkal angin, debu, panas dan sebagainya. Kalau yang yang banyak dijual itu di pasaran itu yang maksudnya Mas Ari apa kacamata anti radiasi maksudnya? Ya kayak gitulah. Kacamata anti radiasi ya untuk memfilter. Efektif itu ya, Mas? Iya efektif. Bisa. Memfilter gimana dok? Memfilter sinar. Sinar biru sebetulnya yang difilter. Jadi gini, gadget itu mengeluarkan blue light ya, sinar biru. Di mana sinar biru itu sebetulnya punya dampak tertentu pada kesehatan mata. Juga punya dampak terhadap pengeluaran hormon melatonin, di mana hormon itu diperlukan untuk merilekskan kondisi badan dan psikis kita atau sebagai hormon pengantar tidur. Jadi kalau kita terpapar blue light itu malah jadi nggak ngantuk-ngantuk. Itu mungkin salah satu cara untuk mengurangi sindrom mata kantuk yang disampaikan di awal. Iya. Dok, tapi kalau ada beberapa yang ini dok, yang baru bisa tidur katakanlah gitu ya, setelah terpapar gitu, itu abnormal berarti malah. Kebanyakan sih enggak. Karena ya. capek gitu loh. Jadi Ya, kalau itu mungkin faktor kelelahannya lebih dominan. oh gitu ya, bukan karena itu Iya. Dok, kalau kita ini sekalian lah, ini meski agak di luar konteks lah, Iya. sekalian. Normalnya sebenarnya seperti apa sih kita menyikapi apa ya? Jadi menjaga kesehatan mata kita di tengah perkembangan teknologi informasi sekarang ini, dok. Maksud saya gadget, laptop dan sebagainya kan sudah bukan menjadi sesuatu yang dan bisa jadi akan berlama-lama di depan ini, dok. Iya. Jadi memang pada saat sekarang itu kita tidak bisa menghindari ya segala macam bentuk gadget, Iya, betul. tablet, laptop, Siapapun ya. Jadi kita punya rumusan ya untuk mengurangi dampak gadget itu pada mata kita, kesehatan mata kita. Ya termasuk di dalamnya mata kering yang sedang kita bahas ini. Jadi ada rules atau panduan ya 20 20 20. Apa itu? Jadi 20 menit kita menatap layar. Istirahatlah 20 detik.
20 detik itu dengan melihat objek 20 feet, 20 kaki, artinya melihat objek jauh. Jadi begini, pada waktu melihat gadget, monitor, itu kita kan melihat dalam jarak dekat dalam waktu lama. Iya, betul. Ya kan, dalam waktu lama kita melihat jarak dekat. Pada waktu kita melihat jarak dekat itu, mata berakomodasi. Mata itu bekerja untuk memfokuskan jarak yang sangat begitu dekat. Nah, supaya mengistirahatkan mata, itu kita melihat jauh. Dengan melihat jauh, kita melepas akomodasi mata. Selama 20 detik aja. 20 detik aja cukup? Iya, cukup. Setiap 20 menit. 20 feet? Iya, 20 feet. 6 meter lah kira-kira gitu. Melihat jauh. Jadi mengistirahatkan mata itu dengan cara melihat jauh. Bukan mengistirahatkan mata, bekerja dengan monitor, laptop, kemudian kita jawab WA, itu nggak istirahat matanya, kerjanya istirahat. Jadi mata kita tetap aja bekerja, ya, gitu. Jadi nggak jauh gitu. Lihat Pas Ari. Jadi katakanlah saya lagi nih 20 kan, 20 menit kan. Saya ngelihat Gavin 20 detik aja cukup nih. Oh ya cukup. Itu. Boleh ya, ngelihat Gavin ya, boleh ya. Ini 20. Oh belum bisa ya. 20 detik aja bisa. Ini cukup ya dok ya. Ini modus ini. Bilangnya katanya kurang kelamaan ya 20 detik ini. Oke. Itu bisa menanggulangi ya dok artinya. Seberapa kata gini, seberapa efek sih apabila kita berperilaku seperti itu mengurangi kemungkinan kita terkena sindrom mata kering tadi? Jadi tetap aja lebih baik dilakukan daripada tidak dilakukan. Oh, lebih baik dilakukan daripada tidak dilakukan. Memang tidak ada penelitian yang maksudnya yang sudah ada meneliti apakah yang melakukan itu sama yang tidak melakukan itu ada perbedaan yang signifikan. Itu memang saya belum pernah menemukan penelitiannya. Tetapi itu sangat mudah dipahami secara logika bahwa mengistirahatkan mata pasti insya Allah lebih baik. Mata juga tidak akan terlalu kering, ya, apalagi di ruangan ber-AC. Ruangan ber-AC kan kelembabannya kan lebih rendah, ya. Kelembaban ruangan lebih rendah, sehingga mata juga lebih menderita. Itu udah di mobil ber-AC, kantornya ber-AC. Oh, justru kasihan matanya ya dok ya? Iya, kalau badannya sih enak saja gitu ya. Iya, kita masih bersama di Obsesi Obrolan Sehat Dini Hari. Tadi disentil dok katanya, meski kayaknya ini kita agak hubungnya dengan puasa nanti dulu atau besok ya. Besok insya Allah kita bahas lagi. Nah, besok kita akan lebih fokus lagi di sindrom mata kering ini. Barangkali coba kita hubungkan dengan perilaku puasa kita. Pertanyaan yang tadi sebenarnya nggak perlu dijawab, tapi rasanya mengganjal di hati saya dok. Nah ini apa ini? Yang tadi dok, air mata dok. Apakah orang yang terkena, ini logikanya saja, ini saya cuma logika saja, kalau memang produksi air matanya berkurang berarti kan ya sudah tidak akan mengeluarkan air mata lagi, benar nggak ini? Oh, maksudnya sindrom mata kering tidak bisa menangis gitu? Iya, tidak bisa menangis lagi ini nanti. Apa bedanya ini kira-kira? Jujur ya, proses menangis ini sampai sejauh ini dokter mata belum bisa menerangkan secara memuaskan. Sebentar. Serius udah gini? Serius. Jadi gini, air mata yang keluar pada waktu menangis itu adalah kondisi emosional yang mempengaruhi fisik. Pengeluaran produksi air mata menjadi sangat berlebihan. Tapi tetap itu faktor emosional. Itu faktor emosional. Ya, secara fisiologis kelenjar air mata akan memproduksi dengan sendirinya dengan takaran tertentu. Tapi pada kondisi emosional, entah emosional itu bermacam-macam, entah bahagia, entah kesedihan yang mendalam, entah apapun itu, terharu, itu manifestasinya adalah pengeluaran air mata yang berlebihan itu tadi. Boleh nggak nih saya ngomong? Penderitanya kita buat emosional saja ini. Gimana ini? Biar air mata terus mengalir. Bahaya. Bahaya dah ini. Gimana? Saya jadi tertarik ini soalnya. Wah,
Tadi saya Iya. pertanyaan tadi nggak terlalu serius saya sebenarnya, tapi jadi serius benar Ini nih. malah jadi tertarik ya. Iya, malah jadi tertarik saya. Boleh Kok juga, bisa ya? saya nggak pernah berpikir itu sebagai dokter mata. Tapi bisa juga ini apa namanya terapi gitu ya. mengaduk-aduk emosinya sehingga dia memproduksi. mau air matanya berkeluar dengan sendirinya. Tapi ya tidak bisa continue, ya toh. Padahal ini yang dibutuhkan kontinunya ya dok ya. Iya. Ya lain kali kita bahas lebih dalam itu. Betul. Baik, teman, rasanya kita sudahi dulu perjalanan malam ini, tapi kita masih punya utang. Dan berarti dokter besok masih juga harus datang lagi di rumah kita ini, rumah bersama RSU Muhammadiyah dan Gemasra FM. Kita beri nama Obsesi Obrolan Sehat Saudini Hari. Besok datang lagi dok ya. Insya Allah. Insya Allah nanti kita bisa ngobrol lagi. Kita pagi ini belum sempat ngobrolin soal sindrom air mata dan puasa nih. Meski saya juga lagi nyari-nyari nih kira-kira apa ya hubungannya sindrom air mata dan puasa nih. Apakah sama sindrom air mata dengan mengaduk-aduk emosional para penderita sindrom mata ini ya. Besoklah kita akan coba perjelas lagi. Terima kasih untuk pagi hari ini Anda sudah berbagi bersama di Obsesi Obrolan Sehat Saudini Hari. Sekali lagi program ini bisa Anda ikuti di channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah dan di channel YouTube-nya Radio Gemasra Ponorogo ya. Dan apabila Anda pengen berkomentar, silahkan Anda bisa berkomentar di kolom komentarnya. Nanti insya Allah ya kita coba respon lah. Tapi ya agak slow respon kayaknya seperti itu. Dokter, matur sembah nuwun malam hari ini ya, Ya, sudah sama-sama, berbagi terima bersama. kasih. Semoga bisa memberikan manfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.